Bab 237. Raya dan Rayhan sempat saling lirik sebentar. Iya, Kek. Ray sengaja ngikutin Mbak Raya dari belakang. Soalnya bawaannya banyak banget. Takut kenapa-kenapa. Rayhan akhirnya mewakili menjawab. Oh, iya. Bagus sekali. Laki-laki memang harus seperti ini. Melindungi wanita. Puji Pak Damar. Iya, Kek. Rayhan menjawab singkat. Oh, iya, Kek. Mang Yusuf kemana? Gak kelihatan. Rayhan mengubah topik pembicaraan. Ada di dalam. Tadi sempat keluar sebentar sama kakek sama Ricky juga. Tapi Ricky keburu ada pekerjaan penting jadi pencarian kos-kosannya tertunda lagi, jawab Pak Damar. Oh gitu. Kalau mau lanjutin nyari kos-kosan, bisa kok biar Ray yang antar. Toh sekarang Ray luang, gak ada kegiatan lain, timpal Rayhan. Bicaranya langsung saja sama Nisa, kan dia yang mau cari. Bukan kakek, titah Pak Damar. Baiklah, nanti Ray bilang langsung sama Nisa, balas Rayhan. Raya yang seharusnya sudah masuk duluan justru masih tertegun di teras. Entah kenapa ia seolah berminat mendengar percakapan sepasang cucu dan kakeknya itu. Namun ia menyesali diamnya. Karena itu justru membuat hatinya sakit. Mengetahui Rayhan akan pergi dengan Nisa. Kek, Raya masuk duluan. Mau langsung nemuin Mbak Ayu, tutur Raya tak ingin lebih lama berada di sana. Iya, Ray. Masuk saja, jawab Pak Damar. Raya tersenyum tipis lalu melenggang memasuki rumah yang pintunya sudah terbuka lebar. Begitu melewati ruang tengah, tatapannya bertemu dengan Nisa yang sedang duduk sambil menonton TV. Raya menganggukkan kepalanya sopan. Pun dengan Nisa yang tersenyum pada Raya. Hanya sebatas itu karena Raya langsung melanjutkan langkah menuju kamar Ayu. Ia juga bingung harus berbasa basi apa. Masya Allah, Ray, beneran dikirim. Padahal Mbak sudah larang loh. Ayu membelalakan mata begitu melihat barang bawaan Raya yang satu kresek besar. Iya, Mbak. Ibu sama Bapak maksa. Jawab Raya sambil tersenyum lebar. Ya sudah gak apa-apa. Ini kan memang maunya Mbak, cuma tadinya hanya bercanda. Malah beneran dikirim. Balas Ayu. Itulah, kasih sayang orang tua memang tanpa batas, timpal Raya sok bijak padahal belum jadi orang tua. Setelah Raya sempat mencuci tangannya di wastafel kamar Ayu, ia duduk di sebelah boks bayi Syafia. Mengusap-usap pelan badan mungil sang bayi yang sedang terlelap. Sesekali melipir ke jari-jari teramat kecil yang menggemaskan. Kamar tamu yang biasa aku tempati, kosong gak? Atau ditempati tamunya Kak Rayhan? Tanya Raya. 73. Iya, ditempati. Kamu di kamar lain aja ya? Masih ada yang kosong ini, jawab Ayu. Tapi. Emang mau nginap? Gak tahu. Lihat nanti saja. Cuma mau istirahat sebentar. Mau ngajakin Via main, malah anteng tidur dia, jawab Raya belum memastikan. Ia takut tak bisa menahan rasa cemburu jika melihat kebersamaan Rayhan dengan teman masa kecilnya itu. Ya sudah, istirahat saja dulu sana sambil nungguin Via bangun. Balas Ayu. Raya mengangguk lalu keluar dari kamar itu. Berjalan hendak menuju kamar tamu yang biasanya ditempati kedua orang tuanya saat bertandang ke sana.
Namun, langkah Raya terhenti saat mendengar lamat-lamat suara orang yang sedang bercakap-cakap. Mau lanjut cari kosan hari ini, Nis? Kebetulan saya luang, tutur Raihan pada Nisa. Memang agak capek. Juga kan butuh istirahat, jawab Nisa lembut. Enggak. Kan istirahatnya bisa nanti malam. Lagi pula kuliah doang mah gak capek ini, balas Raihan. Baik atuh, tapi nanti dulu ya. Bapak lagi istirahat dulu soalnya. Katanya mau tidur bentar. Timpal Nisa. Iya makasih, ya. Maaf ngerepotin. Lanjutnya malu-malu. Sama-sama. Ya sudah atuh, kalau udah siap mah, tinggal panggil saja, ya. Saya ke kamar dulu, balas Raihan. Raya yang masih berdiri di tempat semula dengan hati teriris perih, buru-buru melangkah agar tak ketahuan sedang menguping. Di sela-sela pijakan kakinya, ia menekan dadanya kuat-kuat demi menahan hawa panas yang sulit sekali dikendalikan. Sepertinya aku gak bisa berlama-lama di rumah ini. Gak kuat. Mending pulang aja nanti kalau sudah redup, gumam Raya. Baru saja tangannya terangkat untuk membuka handle pintu, sebuah suara menghentikannya. Mbak Raya, panggil Raihan. Raya pun seketika menoleh. Iya, Kak, jawabnya dengan jantung berdebar sisa tadi. Mau temenin saya antar Nisa sama Mang Yusuf nyari kontrakan gak? Itu juga kalau Mbak Raya gak capek. Kalau capek gak apa-apa, istirahat saja, tanya Raihan membuat Raya mengulum senyum diam-diam. Ikut gak ya? Gimana kalau makin dibuat cemburu? Pikir Raya menimbang-nimbang. 74. Ada rasa hangat yang tiba-tiba menelusup ke dalam relung hati gadis cantik bertubuh tinggi ramping itu. Kupu-kupu kecil pun terasa berterbangan dalam dadanya. Entah perasaan semacam apa itu. Karena Raya sendiri baru merasakannya. Gak apa-apa memangnya. Takutnya mereka gak nyaman aku ikut, jawab Raya tak langsung mengiyakan. Menekan sedikit gengsinya untuk tak langsung bilang iya. Gak apa-apa. Cari kosan doang. Kalau Mbak Raya ikut kan, Nisa ada teman buat ngobrol, jawab Raihan. Raya tersenyum tipis. Ternyata alasan ngajak itu cari teman buat ngobrol Nisa, gumamnya dalam hati. Tapi gak apa-apalah. Hitung-hitung jalan-jalan sore, lanjutnya bergumam sendirian. Gimana? Raihan kembali bertanya. Oke, deh. Nanti tinggal panggil saja ya kalau mau berangkat, jawab Raya akhirnya. Siap. Makasih, ya. Balas Raihan. Sama-sama. Raya meneruskan langkah memasuki kamar. Beristirahat sebentar sambil merebahkan badannya di atas tempat tidur. Tak lupa ia menyalakan AC dan mengatur suhu yang pas. Sudah seperti orang kaya saja aku ini. Raya bicara sendiri sambil terkekeh pelan. Wajar, rumah yang ditempatinya masih sangat sederhana. Dengan fasilitas yang juga seadanya. Padahal Davin sempat menawari keluarga istrinya itu untuk pindah ke rumah yang lebih luas ataupun merenovasi rumah tersebut. Namun Pak Lukman menolak dengan alasan lebih nyaman tinggal di rumah itu dengan sejuta kenangannya. Tanpa ingin mengubah apapun. Jangan lupa kabari ibu kalau sudah sampai di rumah mbakmu. Tiba-tiba Raya teringat pesan ibu tirinya tadi pagi.
Gegas ia pun meraih tas lalu mengambil ponsel. Menghubungi nomor Riri untuk melakukan panggilan video dengan keluarganya. "Hai ponakan Ate yang cantik, cengeng, tapi ngangenin," sapa Raya saat panggilan tersambung di mana wajah lucu Siva memenuhi layar. "Hari ini kayaknya Ate gak pulang. Ate di sini nemenin Via." "Gantian ya. Kan dua-duanya ponakan Ate," lanjut Raya berceloteh seolah keponakan kecilnya itu akan mengerti. "Sudah di rumah Ayu, Rai." Wajah menggemaskan Siva hilang berganti wajah Riri. "Sudah, Mbak. Belum lama nyampe," jawab Raya. "Ibu mana?" lanjutnya. "Ada di belakang," balas Riri. "Bu, Ibu." Teriakan Riri begitu menggema hingga Raya menjauhkan ponsel itu dari hadapannya. "Nih Ibu." Suara Riri kembali terdengar. Kali ini diikuti wajah Bu Ratih yang mulai nampak kerutan di beberapa bagian wajahnya. "Bu, Raya sudah sampai rumah Mbak Ayu. Titipannya sudah Raya kasih juga," lapor Raya. "Alhamdulillah. Syukurlah kalau gitu," jawab Bu Ratih dengan mata berbinar. 75. Kata Mbak Ayu makasih banyak. "Kayaknya mau langsung diolah soalnya langsung dikasih ke Mbok Sumi," timpal Raya. "Iya. Biar asinya melimpah. Anaknya juga makin sehat," balas Bu Ratih. "Tapi berat banget tahu, Bu. Sampai kesusahan aku bawanya," keluh Raya dengan bibir mengerucut. "Tapi sampai juga kan," balas Bu Ratih. "Sampai sih. Itu juga dikawal Kak Raihan," jawab Raya. "Cie. Itu sih maunya." Suara Riri yang menggoda adik tirinya terdengar meski wajahnya tak nampak. "Udah ah, Bu. Mbak Riri suka ngeselin kalau kelamaan. Raya juga mau istirahat dulu," tutur Raya dengan bibir semakin mengerucut. "Cek, maklum, mbahmu itu sekarang cuma punya kamu untuk dijahili," balas Bu Ratih. Raya terdiam sejenak. Ada benarnya juga apa yang dikatakan Bu Ratih baru saja. Jika Riri sekarang tak memiliki siapapun selain keluarga, teman-temannya pun tak tersisa satu pun. "Oh, iya, Mbak, besok jadi datang ke pengadilan. Kan mau ketuk palu perceraian?" tanya Raya mengalihkan pembicaraan. "Jadi kayaknya, Rai," jawab Riri lesu. "Yakin? Entar ketemu mantan loh." "Mantan suami dan mertua," timpal Raya mengingatkan. "Gak apa-apa. Aku sudah pikirin itu," balas Riri tanpa keraguan. "Baguslah. Memang harus siap dan gak perlu menghindar. Toh kita bisa ketemu mereka di mana dan kapan saja," timpal Raya lagi. "Iya. Lagi pula mereka masih keluarga Siva. Ada darah mereka yang mengalir di tubuh Siva. Kalau suatu saat nanti mereka mau nemuin Siva, aku gak akan larang. Aku gak ingin memutus silaturahmi. Asal mereka datang baik-baik dan tidak membuat keributan," jawab Riri semakin bijak. Kebencian dalam hatinya sedikit demi sedikit mulai dihilangkan dan memilih berdamai dengan keadaan. Apalagi status pernikahan dirinya dan Romi akan segera berakhir. Sekarang waktunya ia benar-benar memulai kehidupan baru berdua dengan sang putri. "Masya Allah, keren Mbak Riri. Semangat," balas Raya penuh dukungan. "Makasih."
Makanya buruan balik. Baga ada teman cerita sama berantem. Rumah jadi sepi, timpal Riri. Bilang aja gak ada yang bantuin jagain Siva, desis Raya sambil memutar bola matanya yang hitam legam. Itu tahu. Riri tertawa renyah di ujung kata. Udah aku mau istirahat dulu sambil nungguin Via bangun. Dah Siva. Sampai ketemu besok ya. Tutur Raya mengakhiri panggilan. Ia khawatir keburu dipanggil Raihan padahal ingin memejamkan mata sebentar. Di atas pembaringan dengan ukuran besar itu Raya telungkup sambil membuka lebar-lebar kedua tangannya. 76. Matanya yang mulai sayu akhirnya terpejam karena rasa kantuk yang begitu mendera. Belum lagi rasa nyaman akibat hawa sejuk dari AC yang dinyalakan. Azan asyar yang berkumandang merdu membuat mata Raya terbuka penuh. La terperanjat lalu bangun dari tidurnya. Astagfirullah sudah sore. Pekik Raya sambil melirik jam dinding yang jarumnya menunjuk ke angka 3 lebih. Kak Rey kok gak panggil sih? Apa mungkin saking nyenyaknya sampai-sampai aku gak dengar? Lanjut Raya menerka-nerka. Gini kalau lagi jadinya kebablasan karena gak perlu salat. Ia terus saja bergumam sendirian sambil melangkah menuju kamar mandi. Membasuh wajahnya agar lebih segar dan tak terlihat lesu akibat baru bangun tidur. Setelahnya Raya merapikan penampilannya sedikit agar tak terlalu berantakan. Lalu ia pun keluar kamar untuk mencari tahu keberadaan Raihan. Masih ada di rumah itu atau sudah berangkat? Nah tuh Raya sudah bangun. Celote ayu pada Syafia yang ada dalam pangkuannya. Hai, cantik. Maaf ya, Ate ketiduran. Sapa Raya pada keponakannya itu. Gak apa-apa. Mau gendong? Tawar Ayu. Kak Raihan udah berangkat belum ya? Raya malah bertanya hal lain. Berangkat kemana? Ayu malah balik bertanya. Cari kontrakan buat temannya dari kampung itu, jawab Raya. Gak tahu. Kayaknya belum deh. Soalnya Mbak belum lama lihat bapaknya Nisa, balas Ayu. Kenapa memangnya? Enggak. Itu, tadi Kak Raihan ngajakin aku biar ikut. Katanya biar temannya itu ada teman ngobrol, ungkap Raya. Nisa? Namanya Nisa, ralat Ayu. Iya. Katanya biar Nisa ada teman ngobrol. Raya ikut meralat. Ya sudah, ikut saja. Sekalian jadi satpam. Takutnya ada telebeka alias teman lama bersemi kembali, kelakar Ayu. Lah sama saja dengan Riri. Suka sekali menggoda adiknya itu. Apalagi kalau raut wajah Raya menyiratkan kecemburuan yang sangat kentara. Seperti halnya saat ini. Rona wajahnya langsung berubah merah dengan tingkah sedikit kikuk dan tegang. Apaan sih, Mbak? Itu sih urusan mereka bukan urusanku, sangkal Raya tanpa berani menatap mata kakaknya. Itu bukan urusanmu tapi urusan hati. Ya kan? Goda Ayu lagi. Hati siapa? Hati orang. Elak Raya gengsi untuk mengakui. Hati siapa ya kira-kira? Kamu tahu gak? Kamu kan lumayan dekat dengan Raihan, timpal Ayu terus memburu. 77. Mana aku tahu. Raya mengendikkan bahu pelan. Beneran apa borongan nih?
Ayu kembali berkelakar. Wah, ada borongan apa, Mbak? Sebuah suara membuat Ayu dan Raya sama-sama menoleh. Mata Raya terbuka lebar saat Raihan ada di belakang dirinya dan Ayu entah sejak kapan. Raya hanya berharap jika Raihan tak mendengar perbincangan dirinya dan Ayu tadi. Ray, sapa Ayu sambil tersenyum. Mau keluar? Sudah rapi. Lanjutnya. Iya nih, Mbak. Mau antar Nisa cari kos-kosan lagi. Mumpung luang. Besok belum tentu soalnya, jawab Raihan. Oh. Sama siapa aja? Tanya Ayu. Sama Mang Yusuf sama Nisa. Ini mau ajak Mbak Raya sekalian. Tadi udah janjian kok. Boleh dipinjam sebentar, Mbak? Izin Raihan pada Ayu. Tentu saja boleh. Jangan sampai lecet ya, kelakar Ayu. Insya Allah enggak, Mbak. Kecuali Mbak Raya jalannya meleng terus jatuh. Itu bukan salah saya, balas Raihan mencoba mengimbangi candaan Ayu. Jalannya jangan meleng ya, Rai, bahaya. Mana kamu belum punya someone yang akan pegangin tangan kamu selama berjalan. Lagi-lagi Ayu menggoda adiknya itu sembari menahan senyum. Sementara Raya sendiri melotot pada Ayu dengan mulut komat kamit membelakangi Raihan. Ia sungguh gemas dengan kelakuan kakaknya itu hingga membuatnya salah tingkah dengan jantung hampir copot. Takut bicara semakin ngawur dan tidak-tidak. Kak Ray, mending berangkat sekarang. Nanti kesorean loh. Ajak Raya ingin buru-buru pergi dari hadapan Ayu. Iya, ayo, balas Raihan. Mbak Ayu, kami pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Jangan malam-malam pulangnya. Balas Ayu perhatian. Lah, kok berasa melepas yang mau kencan ya, lanjutnya tanpa memelankan suaranya. Sontak Raya dan Raihan yang baru melangkah beberapa langkah saja bisa mendengar penuturan tersebut. Maaf ya, Kak. Mbak Ayu cuma bercanda, tutur Raya tak enak hati dan salah tingkah pula. Gak apa-apa. Gitu doang pakai minta maaf, balas Raihan santai. Keduanya berjalan menuju teras di mana Nisa dan ayahnya sudah menunggu. Ada Pak Damar juga yang menemani mereka. Itu Raihan. Tunjuk Pak Damar saat melihat kemunculan sang cucu. Sama Raya juga. Mau ikut? Pak Damar berganti menatap Raya. Iya, Kek. Diajak Kak Raihan, jawab Raya apa adanya. 78. Biar Nisa ada teman ngobrol, Kek. Raihan ikut menimpali. Nisa apa kamu? Tanya Pak Damar berkelakar. Kakek bercanda. Jangan dimasukin ke hati, lanjut Pak Damar hanya ingin melihat reaksi sepasang anak muda yang berdiri bersisian itu. Dalam sekejap, Pak Damar melihat Raya langsung menundukkan wajah yang salah tingkah. Sementara Raihan sendiri hanya tersenyum tipis. Selain mereka, Pak Damar juga melihat reaksi Nisa yang nampak sedikit cemburu. Berangkat sekarang ya, Kek. Doakan semoga dapat. Pamit Raihan. Iya, Ray. Cari yang dekat-dekat ke jalan, jangan terlalu masuk ke gang. Usahakan juga cari khusus kosan putri. Bahaya kalau yang campur-campur kayak gitu. Pak Damar mengingatkan kembali. Siap, Kek. Raihan mengacungkan jempol tangannya. Mari Mang, Nis. Ajak Raihan.
Ayo, Mbak. Tak lupa ia juga mengajak Raya untuk menghampiri mobil. Mamang mau di depan? Tanya Raihan sambil membuka pintu mobil. Iya, Bapak di depan saja. Soalnya Bapak suka pusing kalau di belakang. Nisa mewakili menjawab. Oh, iya. Masuk kalau begitu, balas Raihan. Mbak Raya temenin Nisa di belakang ya, lanjut Raihan. Raya mengangguk sambil tersenyum. Ia lalu memasuki mobil dan duduk bersisian dengan Nisa. Saling lempar senyum sebentar sebelum memulai basa-basi. Mau cari kerja apa, Mbak? Maaf. Tanya Raya memulai obrolan saat mobil Raihan sudah melaju di jalanan. Apa saja? Saya gak akan pilih-pilih pekerjaan, jawab Nisa. Raya manggut-manggut mendengarkan. Apa gak sebaiknya cari kerja dulu? Kalau sudah kerja, baru nyari kos-kosan yang dekat dengan tempat kerja, lanjut Raya memberi masukan. Maunya gitu. Tapi takut lama dapat kerjanya. Gak mungkin kan numpang terus. Jadi cari tempat tinggal aja dulu buat sementara. Nanti kalau sudah dapat kerja, bisa pindah lagi ke tempat yang dekat, jawab Nisa. Oh, gitu. Semoga cepat ketemu ya. Kos-kosan sama pekerjaannya. Balas Raya sambil tersenyum ramah. Amin. Makasih, Mbak, timpal Nisa. Tak banyak lagi percakapan di antara mereka. Hanya menyimak Raihan dan Mang Yusuf yang terus mengobrol ringan di jok depan. Sore ini, Ricky pulang ke rumah setelah seaprek aktivitas sejak pagi-pagi sekali. Tugasnya semakin bertambah saat Naufal mulai masuk sekolah karena dia harus mengantar lalu menjemput anak tirinya itu. Kita cari supir aja ya, Nur. Biar ada yang stay di rumah ini kalau kamu butuh apa-apa atau mau kemana-mana, tawar Ricky tempo hari. Nuri menggeleng pelan. Gak perlu, Mas. Buang-buang biaya saja. Lagi pula aku gak pernah kemana pun kan, tolak Nuri. 79. Baiklah kalau gitu, jawab Ricky tak ingin banyak membantah. Sibuk banget ya, Mas? Tanya Nuri saat menghampiri Ricky. Lumayan, Nur. Kamu gimana? Anak kita gimana? Ricky mengusap perut Nuri yang mulai sedikit menonjol. Alhamdulillah, Mas. Nuri menjawab singkat. Oh, iya, Nur. Besok pagi-pagi sekali aku mau ke tempatnya Mbak Riri. Pengacara keluarga Adiputra memintaku mendampinginya ke pengadilan untuk ketok palu perceraian, tutur Ricky. Itu juga kalau kamu mengizinkan. Kalau enggak, aku bisa cari alasan untuk menolak, lanjut Ricky. Kenapa gak mengizinkan? Pergi saja, Mas. Aku gak apa-apa kok, jawab Nuri. Meski ia sempat terdiam karena sejujurnya besok adalah jadwal dirinya untuk kontrol kandungan. Namun ada kelegaan dalam hati Nuri karena ia bisa pergi kontrol sendirian hingga ia masih bisa menyembunyikan rahasia yang belum diungkapnya pada Ricky. Oh, iya. Jadwal kontrol kandunganmu kapan? Perasaan sudah lama gak kontrol. Tanya Ricky. Hal yang sebenarnya sedang sangat Nuri hindari. Kartu kontrolnya mana? Boleh aku lihat? Lanjut Ricky membuat Nuri kebingungan padahal ia baru saja merasa lega untuk sesaat. 80. Sejujurnya, Raihan pun belum mengetahui pasti lokasi-lokasi di sekitaran kota tersebut.
Karena ia berada di sana hanya setelah tinggal di kediaman Pak Damar. Sementara saat mengabdi di yayasan, ia lebih banyak menghabiskan waktunya di tempat tersebut. Sesekali keluar untuk menemani Kiai dalam sebuah acara. Dan kini, saat ia diminta untuk mencarikan tempat kos-kosan, Raihan hanya berbekal Google dan media sosial dalam mencarinya. Pun dari petunjuk arah yang di beberapa kos-kosan menggunakan tanda panah sejak dari jalan raya. Dikontrakan 1 kamar. Tempat nyaman dan berada di pusat kota dengan harga terjangkau. Jika berminat hubungi nomor di bawah ini.